Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Ngaji Bareng Caipung, teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang sedikit saja tentang keistimewaan yang dimiliki atau yang ada di hari Jumat, teman-teman. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang keistimewaan yang dimiliki oleh hari Jumat itu banyak sekali. Banyak kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan yang apa saja yang dimiliki oleh hari Jumat. Tetapi karena saya memperhatikan durasi waktu yang saya usahakan sesingkat mungkin biar teman-teman juga tidak jenuh menontonnya, sehingga saya ambil keterangannya yang sangat singkat ini di dalam kitab Nihayatul Zen. Kitab ini karya Syekh Nawawi Al-Bantani, teman-teman. Ini kitabnya Nihayatul Zen fi Irsyadil Mubtadiin. Ada di halaman 135. Kalau teman-teman punya silahkan dibuka sendiri. Ini cetakan Haromen, ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya bacakan keterangannya. Fasul fi sholatil Jum'at atau fi sholatil Jumu'ah. Jadi Jumat itu bisa dibaca Jumat atau Jumu'ah. Kalau Jumat yang biasa kita bicarakan sehari-hari, Jumat gitu ya. Bahkan di dalam kalender sendiri kan kalimatnya ada Jumat. Atau menggunakan di domah mimnya tidak disukun, Jumu'ah. Nah, ini boleh. Yaumul Jumu'ah atau Yaumul Jum'ati afdolu ayyamil usbu. Ini teman-teman perlu ketahui dulu. Yang pertama adalah bahwa hari Jumat itu merupakan hari yang paling utama dalam jangka waktu satu minggu. Kita sudah tahu atau satu minggu kan ada hari Ahad, Isnin atau Senin, Selasa atau Selasa, Arbi'ah atau Rebo, Al-Khamis atau Kemis, kemudian Al-Jumu'ah atau Jumat, kemudian Sabtu. Dari 7 hari itu yang paling utama adalah hari Jumat. Kenapa? Nah, ini kita juga perlu tahu kenapa kok hari Jumat ini merupakan hari yang paling utama dalam satu minggu itu. Hari Jumat dikatakan hari yang paling utama karena ya'tikullahu fihi sittami'ati alfi atiki minan nar. Allah membebaskan, memberhentikan para penghuni neraka sebanyak 600.000. Jadi Allah angkat 600.000 penghuni neraka itu di hari Jumat. Masya Allah. Dan tidak hanya itu saja, bahkan ada keterangan lain, waman mata fihi u'tiya ajro sahidin. Orang yang meninggal, yang mati di hari Jumat, u'tiya ajro sahidin, maka dia akan diberikan pahala atau ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Masya Allah. Ya Allah Gusti, mulia sekali ya. Makanya kita juga berdoa semoga dimatikan oleh Allah, dicabut nyawa di hari Jumat. Maksudnya bukan Jumat sekarang ya. Maksudnya ketika Allah mencabut nyawa kita, mengutus malaikat maut Israel datang menghampiri kita berdoa meminta di hari Jumat. Supaya apa? Yaitu tadi salah satu harapan kita adalah kita diberi pahala seperti pahala orang yang meninggal karena syahid. Oke. Tidak hanya sebatas itu, juga ada lagi wawukiya fitnatal kubri. Orang yang meninggal di hari Jumat juga akan dijaga daripada fitnah kubur. Apa itu fitnah kubur? Fitnah kubur itu wahia as-su'al, yaitu pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir itu kan merupakan sebuah fitnah kubur yang memang kalau kita tidak bisa menjawab ya kita mendapat siksa. Tetapi kalau kita bisa menjawab maka kita lolos daripada pertanyaan atau proses tersebut. Kemudian berlanjut ke proses-proses yang lain seperti mizan. Pertama kemudian hasyr dulu, hasyr, kemudian dihisab, lalu kemudian di mizan, sirat dan seterusnya. Nah, orang yang meninggal di hari Jumat dijaga daripada siksa kubur, dijaga daripada fitnah kubur atau pertanyaan kubur. Maksudnya dijaga bagaimana? Di sini ada gambarannya. Bi ayyu khaffafa anhu. Maksudnya atau gambarannya adalah pertanyaan yang diberikan oleh malaikat mungkar dan nakir kepada orang tersebut ini tidak terlalu memberatkan. Yang dilalah mungkin Allah memberikan kegampangan terhadap orang tersebut untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Mungkin malaikat tersebut kalau datang ke orang lain atau maksudnya orang yang tidak meninggal di hari Jumat mungkin agak menakutkan, agak serem gitu ya. Tetapi ketika datang kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, nah sikapnya mungkin berbeda, artinya tanggapannya berbeda. bisa saja lebih lembut, lebih halus, sehingga orang tersebut tidak gemetar, lalu kemudian diberikan kemudahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Ingat ya, saya lupa keterangan dari awal bahwa ini yang dimaksudkan adalah orang muslim, orang yang mukmin, bukan orang kafir. Punten ya, jangan salah paham, jangan salah paham gara-gara saya lupa menjelaskan di awal lalu langsung membuli bahwa wah gimana kalau orang kafir meninggal hari Jumat gitu. Nah, ini yang saya bahas adalah orang mukmin, orang muslim yang meninggal di hari Jumat, bukan orang kafir ya. Ingat. Jadi kalau orang kafir ya Masya Allah ya, naudzubillah, jangan sampai kita terjebak pada kekufuran. Itu tidak dibahas dalam konteks ini. Ini kita membahas konteks orang muslim dan orang mukmin. Nah, jadi orang yang meninggal di hari Jumat itu tetap mendapatkan pertanyaan kubur, bukan lepas dari pertanyaan kubur kemudian tidak ada pertanyaan kubur, tidak, tetap ada. Hanya bedanya adalah lebih gampang saja, mungkin lebih enteng saja dirasa oleh orang-orang tersebut. Tidak seperti mungkin pertanyaan itu diberikan kepada orang yang meninggal di selain hari Jumat. Nah, kenapa begitu? Li'anna ada masu'al aslan khosun bil anbiya wa nahwihim miman ustusniya. Karena dibebaskan daripada pertanyaan kubur itu terkhusus para nabi, khusus para nabi saja dan orang-orang yang mendekati mereka, seperti mungkin para syuhada, para solihin ya, ulama amilin dan seterusnya. Ada beberapa kelompok orang yang memang dibebaskan dari pertanyaan kubur, miman ustusnia, ada yang dikecualikan dari pada umumnya. Yang pada umumnya manusia mengalami su'alil kubri atau pertanyaan kubur, tapi ada kelompok atau beberapa kategori orang-orang yang memang dibebaskan dari pertanyaan kubur. Nanti insya Allah kapan-kapan saya bahas, itu keterangannya ada di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Kapan-kapan ya insya Allah teman-teman. Jadi ini salah satu keistimewaan yang didapatkan di hari Jumat, terutama bagi orang yang meninggal di hari Jumat ya teman-teman. Ya kita bisa berdoa, kita minta kepada Allah agar dimatikan di hari Jumat ya. Ya bagaimana baiknya ya insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin itu saja ya, sedikit saja. Yang penting berbagi pengetahuan, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.